Allah Subhanahu wa taala. Roma salam kanjeng urang Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kepada kulawargina, kepada sahabatna, kepada umatna, taat sareng patuh kamantena di awal hingga ke akhir zaman. Semoga orang pengen kolong teh kana waktos acara pangaosan rutin urang dilanjutkeun wae kanu acara pokok anu bade diuraykeun ku Bapak Ustaz. Semoga waktos nyalakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yas'alul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Para hadirin wal hadirat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan nikmat itulah kita semua bisa makan dengan enak, bisa merasakan nikmatnya minum, bisa merasakan nikmatnya majelis ta'lim, bisa merasakan nikmatnya tidur, bisa merasakan nikmatnya hidup. Karena dengan kesehatan kita bisa menikmati hidup selama hidup di dunia ini. Tapi sebaliknya dengan keadaan sakit, apapun yang kita rasakan itu begitu sengsara. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi hukum bersyukur kepada Allah itu adalah wajib dan haram hukumnya bagi orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Apapun yang kita miliki hari ini, apapun yang kita makan hari ini, apapun yang kita minum hari ini, apapun yang kita pakai pakaian untuk hari ini, kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakiyo oke alhamdulillah. Dengan kita mengucapkan syukur alhamdulillah dengan hati yang paling dalam, ikhlas mata-mata karena Allah, syukur atas segala nikmat Allah, maka ketika itu juga Allah menurunkan rahmat kepada kita karena kita termasuk orang-orang minasyakirin, itu orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat senang, Allah sangat bahagia ketika melihat hamba-Nya yang selalu
bersyukur. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ya, ibu teh haus, aya cai ya di kulkas, karena cai teh dileueut ku ibu teh. Ibu teh mengucapkan alhamdulillah Gusti, hatur nuhun paratos nasihat cai. Ketika ibu mengucapkan itu, Allah itu begitu senang dan gembira. Oh, berarti dia ingat kepada ya. Lak untung aya cai ieu lain torabe. Jadi dia berterima kasih ke air, itu musyrik kata ulama. Jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas haus, minum, ucapkan alhamdulillah. Hatur nuhun Gusti. Tah bahasa hatur nuhun Gusti teh 1000 orang itu yang mengucapkan seperti itu, jarang orang seperti itu. Termasuk kita. Jarang kan kita ngucapin hatur nuhun Gusti. Ya. Untung aya obat ieu kan. Sakit kepala, beli oskadon, sembuh. Tiba-tiba kita berkata, untung aya oskadon. Uing teh sehat teh ku oskadon. Eta si ulama tetap musyrik, menyekutukan Allah. Tidak boleh. Kalau orang yang berilmu, yang pernah ngaji majelis taklim, tidak akan berkata seperti itu. Alhamdulillah, dengan wasilah perantara oskadon ini, ya Allah, Engkau sembuhkan aku. Udah, oskadon mah wasilah. Wasilah teh naon? Perantara jalan. Dan nyambung mah Gusti Allah. Ayeuna rek minum es oskadon satreung teh ku Allah can cagerkeun. Kalah perdos bisa begitu. Artinya semua yang kita alami di dunia ini, yang kita rasakan di dunia ini, yang kita nikmati di dunia ini, itu semata-mata kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mengaji dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ar-Rahmani ini tafsirannya kata ulama itu Allah kasih, ya, kasih sayang Allah itu dikasih kepada seluruh makhluk, ila jami'il makhluqat, ya, baik fis sama'i wal ardh. Allah kasih sayang Allah, rahmat Allah, cinta Allah kepada seluruh makhluk, tidak memandang suku, ras, agama, warna kulit, bangsa dan sebagainya. Tidak. Rek kafir, rek ingkar, rek Hindu, rek Buddha, rek nyembah Allah, rek nyembah kuburan, rek nyembah patung. Pokoknya Allah dibere kasih sayang Allah, dibere rezeki, dibere nikmat. Eta Ar-Rahim, Ar-Rahman. ya. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nah, apa orang membuka tetangga tarasola tapi beunghar. Nah, eta teh ku Allah teh dibere Rahman Allah. Tidak pandang bulu. Nah, ini orang Cina padahal mah nyembahna ke patung. Tapi geuning baleunghar ku naon? Iku Allah dibere. Di dunia. Tah, ada yang terakhir itu Ar-Rahim kata ulama. Ar-Rahim ini khususon kecintaan Allah, ya, kasih sayang Allah, kanyaah Allah khusus untuk umat manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yaitu alladzina yamutu fil iman, yaitu orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah termasuk kita. Jadi Ar-Rahim khusus Allah berikan di akhirat, yaitu berupa apa? Jannatun Na'im, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Mata orang Cina, orang Israel, ya, orang Yahudi, mana wae tidak akan mendapatkan rahimnya Allah di akhirat. Cuma dapat rahmat saja di dunia. Kenapa? Karena selama di dunia dia tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap zaman ada nabinya. Bukan berarti kita tidak boleh mengikuti ajarannya Nabi Musa. Bukan kita tidak boleh mengikuti kitabnya Nabi Isa, Injil, bukan. Tapi setiap zaman ada nabinya. Waktu zamannya Nabi Isa yang disyariatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, ya umatnya itu mengikuti Nabi Isa syariatnya.
yang ada dalam kitab Injil, karena pada waktu itu belum ada Al-Qur'an. Zaman Nabi Musa, ya, oleh Allah diperintahkan umatnya mengikuti ajaran Nabi Musa yang tertera pada kitab Taurat. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Nah, untuk 2024 yang kita alami saat ini, mengikuti siapa? Kitab siapa? Nabi siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak boleh kita beramal dengan kitab yang ada di kitab Injil, ya, karena dalam kitab Injil, kitab Zabur, Taurat, dan kitab yang lain itu sudah disempurnakan ada di dalam Al-Quran. Makanya Injil yang asli itu isinya itu ya Al-Quran, cuman dirubah kita sama si Paulusnya, si Paulus eta anu kayak eta non rajana jin teh ya dirubah, akhirnya nyembah Yudas teh saha geuning aya muka orang yang dilupakan Nabi Isa oleh Allah. Yudas teh sahabat dekatnya Nabi Isa alaihissalam, bestikna ketika itu Nabi Isa mau dibunuh oleh orang kafir, musuhnya Nabi Isa. Ya, Nabi Isa bersembunyi dalam suatu tempat. Tah si besti eta teh di bejaan tempat bersembunyi Nabi Isa teh. Tuh Nabi Isa mau menyebut diri itu. Allah marah. Wah, itu balik besti teh. Ya, dia diserupakan yusyabbihu wajhuhu biwajhi Aisyah. Diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, dan si Yudas eta bestinya di wajahnya disuruh, oh iya Nabi Isa, aku bukan Nabi Isa. Nabi Isa tuh gak ada, udah diangkat oleh Allah. Gue terpercaya, kenapa kita percaya? Jangan mirip, kok Allah diserupakan. Akhirnya ditewak, dipaku, disembah. Ya. Pastisan kolor mati teh, rambutnya panjang tuh pakai baju. Dak lamun urang normal namanya Tuhan. Tapi dak itu teh ya, karena iblis itu sebelum diturunkan oleh Allah dari surga ngancam kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, enggak apa-apa ya Allah, saya diturunkan ke dunia, diusir dari surga, tapi saya sampai di kiamat akan terus menggoda keturunan anak Nabi Adam agar mengikuti ajaranku, sehingga mereka bersamaku menemaniku di neraka nanti. Ajazil. Makanya tidak usah khawatir di dunia ini, ayat kafir, ayat muslim. Orang teh alhamdulillah bersyukur pada Allah, orang dijadikan jadi umat muslim. Ya Allah, hidup nikmat. Nikmat yang paling luar biasa kata ulama adalah nikmat dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kebayang namun orang teh alitnya orang tua orang non muslim orang mau kenal di masjid aja, mau kenal sholat, mau kenal zakat, mau kenal puasa. Orang belum bersyukur, alhamdulillah orang dijantankan ke Allah, dijadikan orang Islam. Tugas orang ayeuna naon? Tugas orang ayeuna nyaeta tiada lain untuk mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan. Kedua, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita sayangi, yaitu Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, khusus kepada kita semua. Semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal. Berapa kali ya diucapkan bahwasanya manusia yang paling merugi di akhirat siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak diaku oleh Rasulullah sebagai umatnya. Nauzubillah ini. Aina model urang safir. Amang ka rumah babaturan. Besti lah. Nyampe rumahna si baturan ka di mana saha? Bang tua bukan mana di mah urang. Kira-kira orang yang tuh gus jauh-jauh urang bawa kakak mana bisa dekat mana tadi aku.
Kira-kira dititah balik mah. Balik ke Malaysia. Aduh, nyeri hati lagi saumur nya urang geus hayang tepak sono aya tiba-tiba manehna tidak urang tadi aku ku anjing. Sarua urang teh. Nauzubillah. Hayang di aku umat Kanjeng Nabi pas di akhirat cek Rasul teh ente siapa? Anjing. Minta-minta syafaat kepada kamu ini siapa? Nyeri hati Gusti. Tah, ulah sampai orang itu. Tak paling ruginya jalmi dan akhirat adalah orang yang tidak dikenal oleh Rasulullah sebagai umatnya. Karena yang bisa mensyafaati di akhirat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumaha atuh supaya orang dikenal Kanjeng Nabi? Kata Kanjeng Nabi, aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Dawuh Kanjeng Nabi, umatku orang yang akan berkumpul di akhirat nanti, ya. Di akhirat yaitu aksaruhum alayya sholat, yang paling banyak membaca sholawat kepada Tuhan Nabi. Jadi bahasa orang kieu umat manusia anu engke bakal berkumpul di abdi di akhirat teh nyata anu seueur maca sholawat ka abdi. Jadi Rasul teh sebelum wafat teh tos ngawantian. Jadi urang teh kumaha teh mewahnya mun aya dikenal ku Kanjeng Nabi, urang kedah seueur-seueur maca sholawat minimal 2 kali ketika urang sholat. Ketika tahiyat awal sareng tahiyat subuh 2 kali, duhur 2 kali, berarti 2 dikali 5 seberapa? 10, lumayan kan? Sehari 10, ya. Besok lagi 10 terus dikalikan 50 tahun enak umurmu seberapa ribu kan? Banyak orang dari aku Nabi. Ya, jeung sholawat teh lain perintah Rasulullah, langsung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Shollu teh fi'il amar cek santri. Shollu teh bersolawatlah. Urang teh titah bersolawat ku Allah teh kasaha ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, minimal setiap sholat. Ya, lebih afdolnya yaitu di luar sholat. Ya, tadi dia surah kali dibahas, dibahas terus. Karena nonton TV, karena masak, ya, karena nyantai, karena bercengkrama dengan keluarga, terus tetap. Apalagi kalau sudah sholawatnya itu diucapkan di dalam hati, itu sudah level yang tinggi, ya, levelnya para aulia, levelnya para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau orang waktu bisa sholawat di dalam hati, minimal orang bisa sholawat dengan bibir dan lidah kita. Insya Allah kalau lidah dan mulut kita disibukkan untuk bersolawat kepada Nabi, maka kita akan dijauhkan dari ghibah, dijauhkan dari hasud, dijauhkan dari iri, dijauhkan dari dengki, dijauhkan dari sombong, dijauhkan dari sifat-sifat penyakit hati. Jadi tidak ada ruang untuk iri, dengki, hasud, sombong kalau kita menyibukkan diri untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Maulid Nabi berapa bulan deh? September. Maulid Nabi September ya? September. Juli ayeuna teh. Ya, September. Allahu akbar. Tekarawasnya atas badai maulid deui. Rindu. Kalau sudah membahas tentang bulan maulid, yang kita kenal siapa? Sosok Nabi yang mulia, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita ingin bertemu dengan beliau di akhirat, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Persiapkan dari sekarang untuk menyambut lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ayeuna 4 hari deui urang teh akan meninggalkan bulan Juli. Ya, minggu depan sudah masuk Agustus. Jadi sabulan deui Maulid Nabi teh.
Jadi nabung ti ayeuna iuran seperti biasa orang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, menyambut kedatangan baginda Rasulullah SAW. Kata ulama, setiap kita membaca sholawat Rasulullah hadir. Allah Akbar. Cuman kita tidak bisa melihat, karena Rasulullah itu hakikatnya tidak wafat, jasadnya saja yang wafat, tapi ruh beliau itu masih hidup abadi, selalu memantau umatnya, melihat umatnya, karena beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika ada ulama yang ma'alul qiyam menyebut Rasulullah sampai menangis, meneteskan air mata, karena memang oleh Allah dibukakan mata batinnya, bisa melihat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika kita baca kitab saja yang menerangkan kepribadian kanjeng Nabi, bagaimana Rasulullah itu senyumnya Rasulullah seperti apa, minumnya, makannya, duduknya, ucapan beliau yang begitu lembut, baik kepada anaknya, kepada istrinya, kepada umatnya. Ya. Kita membaca kisahnya saja sudah merinding, sudah rindu, apalagi kalau ketemu dengan orangnya, apalagi kalau kita bisa melihat orangnya langsung. Allah Akbar. Karena kata kanjeng Nabi, umat yang paling hebat, ya, umat yang paling Allah muliakan, yaitu umat yang tidak pernah bertemu denganku, tapi dia beriman kepadaku dan mengikuti ajaranku. Kalau para sahabat beriman kepada kanjeng Nabi, mengikuti ajaran kanjeng Nabi, maklum, karena beliau bertemu langsung dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cuk, bahasa kasar mah urang ge lamun para sahabat banyak duduk bareng jeung Nabi, majelis taklim jeung Nabi, ngaji bareng, banyak berarti beriman. Ya maklum para sahabat beriman karena sehari-hari dengan Rasulullah, sholat berjamaah. Urang tidak pernah bertemu dengan Rasul, tidak pernah melihat senyumnya, cuman mendengarkan cerita-cerita kisah dari guru-guru kita. Tapi keimanan kita, kecintaan kita yang luar biasa sama Nabi. Sampai setiap lahirnya kita rayakan, kita syukuran, mencit domba, mencit sapi, mencit onta dan sebagainya. Saking senangnya, saking bahagianya menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Itu luar biasa kumaha. Jelema nu can kapanggih tapi cinta. Ibu, misalkan cek ramah ibu teh, "Neng, ku bapak dijodohkeun jeung si anu, jeung si anu." Tapi can patepang si anu teh bogoh mah. Ibu bogoh mah. Nya moal kan? Ari mama jodohkeun neng, can ningali-ningali aten si anu kos kumaha. Isi kumaha teh kan gitu. Tapi entah kenapa hati kita tidak pernah ketemu jeung Rasul, foto gitu ningali-ningali aja. Apa kos kumaha kanjeng Nabi teh? Tapi cinta orang luar biasa. Allah. Kemarin ini rambut pakai pasar, masya Allah nih tos baca. Melihat rambutnya, Allahu Akbar. Ketika kemarin saya Ahmad, satu hal rambut beliau itu tidak akan hancur sampai hari kiamat. Tubuh Rasulullah itu tidak akan hancur sampai. Rek hancur kumaha atuh. Rek hancur kumaha. Wong tanah non di alam kubur itu kan banyak, aya cacing, aya macam-macam, aya semut. Era nya boro-boro ngagigit, ayo urang mah cacoan burung gitu. Ka Rasulullah era malah bersolawat. Sallallahu wasallam ala Rasulullah. Semut, ular. Ayo urang mah kurang itu kan dicocok. Rasulullah selama umur hidupnya belum pernah terhinggapi oleh lalat. Kunaon? Karena lalat teh sungkan, ta'zim, hormat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Jadi lalat teh bahasa Indonesia mah laleur. Jadi laleur teh mun ningali kanjeng Nabi teh bersolawat. Assalamualaikum kanjeng Nabi. Kitu laleur teh. Ka urang mah kan kalau nyocoan. Heuda urang mulai Nabi teh. Mata pantes
rambut Kanjeng Nabi sampai hari kiamat itu tidak akan hancur. Dalam bentuk orang hancur. Karena manusia biasa. Allahu Akbar. Tong boroning hewan bersolawat Kanjeng Nabi. Batu bersolawat Kanjeng Nabi. Pohon ge bersolawat. Allahu Akbar. Aina batu, orai, singa, maung, paus, semua makhluk bersolawat ka Kanjeng Nabi. Nah, ayo urang jelema mah nya teu maca solawat gitu. Ya. Sireum ge, sireum asa kok ini aneh. Sireum oge bersolawat Kanjeng Nabi. Komo urang Allah. Eta. Jadi ribuan tahun yang lalu Kanjeng Nabi itu pasti diprediksi nanti akan ada sebuah kaum, sebuah umat belum pernah melihatku, belum pernah duduk satu majelis denganku, belum pernah melihat senyumku, belum pernah, tapi dia cinta kepadaku, mengikuti ajaranku, menjalankan syariatku. Itulah sebaik-baik umat, kata Rasulullah. Khairul ummah namanya. Siapa mereka? Ya kita. Alhamdulillah. Yang tadi Bu, ibu dijodohkan tapi bisa ningali calon. Masa langsung bogoh wae misi. Gitu. Tapi berbeda dengan Kanjeng Nabi. Mendengar ceritanya pun tanpa melihat fotonya, tanpa melihat videonya, tanpa bertemu, tanpa melihat senyumnya, kita langsung kesemsem, kita langsung rindu-rindu yang begitu memuncak. Sampai-sampai yang ketemu di dalam mimpi. Apakah bisa Pak kita bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi? Bisa. Rasulullah akan datang kepada umatnya yang mana apabila hati umatnya itu bersih dari dosa. Dimun ibu, ya, termasuk abdi mun urang hayang ketemu jeung Rasul biasa. Nya amalan naon bae eta sebelum tidur teh 1000, 10.000 shalawat. Sallallahu Muhammad Rasulullah. Ya nyarios Rasul, ya Rasulullah, kalau teh kangen hayang ketemu sama Rasul. Hayang petempang di alam mimpi weh teu naon. Insyaallah Rasul akan jumpai kita. Tapi yang eta syaratnya hati orang itu bersih heula. Karena Rasulullah adalah orang yang suci, tidak akan menemui orang yang kotor. Suci bertemu dengan suci. Ruh bertemu dengan ruh, tapi ruh mana? Ruh anu suci tinu dosa. Makanya tak aneh ya para ulama, para habaib yang bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, ya karena hati mereka itu bersih. Tiap hari berzikir, istighfar, sholawat terus, tidak pernah terputus. Ayo orang pun naon ketemu dengan Nabi itu mimpi. Ya kita teh, orang teh berarti masih banyak seur dosa. Ya sholawatnya masih kurang. Tuh orang ti ayeuna rek 10.000 we sapoe. Alhamdulillah luar biasa. Ya. 10.000 Allah. Tapi ada memang ya. Sampai saat ini orang yang mengamalkan sholawat sehari 10.000 ada, tapi tinu 5.000 orang teh hiji jarang. Orang ge di dia termasuk abdi 10.000 sapoe luar biasa. Ya, di kampung abdi ada satu orang ya haji naon namanya. Eta mah terus istiqomah hampir 10 tahun. Ngamalkeun sholawat 10.000 sehari. Wajib. Ya. Alhamdulillah ku wasilahna eta ku Allah teh pasian rezeki yang luar biasa ya. Melimpah hartanya sebagainya. Wajib seberapa? Dulu 10.000 sehari. Di pagi sampai pagi deui. Terputus 10 tahun ya. Luar biasa ya. Terus ijazahku ku guru. Mantap. Beda ya tinu aura. Urang mendengar ulama teh adem. Itu adem kumaha karena ruhnya, nurnya bersambung dengan ruh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Urang mah kan gitu teh. Kadang gitu keur semangat sholawat. Keur horea. Sarebu ge musisut. Kok sarebu? Karena ke 500 geus tunduh. Ya. Dicicil sarebu Pak sehari semalam. Geus 200 teh. Naon ya geus budak teh naon teh pleng di poho. Ingat-ingat isukan. Kan teu masuk kan 24 jam. Lumayan loh
Oh, 200 sampai 200 dicicil. nya saurna kitu nya anu tos ngamalkeun amalan 10.000 safari teh Pasti Pak. mendapatkan ketenangan yang luar biasa, selalu dipantau oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah tadi teh sholawat mah ijazahna langsung ti Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Urang salat Allah mah teu salat. Urang puasa Allah teu puasa di tahunku. Urang zakat fitrah Allah mah teu zakat. So, Allah nyuruh orang naon? Pakai kerudung menutup aurat, Allah menutup aurat. Dah, Allah mah bukan apa laki-laki maupun wanita. Tapi berbeda dengan sholawat. Nya nyuruh Allah ka urang sholawat, nya anjeunna ge Allah ge bersholawat. Tah eta dahsyatna sholawat. Nya aya salat, zakat, puasa mah kan ada istilah antara diterima atau tidak itu Allah yang tahu. Tapi lamun sholawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Eta hebatna sholawat. Ya. Meskipun pendosa, tukang mabok, tukang judi, tukang ngabunuh orang, tukang ngabegal, tapi manehna maca sholawat ka Kanjeng Nabi nyampe Kanjeng Nabi. Diterima ku Allah. Toh dahsyatna sholawat. Ya, rek tukang korupsi, tukang naon. Ya, mun manehna maca sholawat pasti ditampi ku Allah. Kata dasar sholawat. Tapi da jarak ya. Biasana lamun jalmi ngamalkeun sholawat moal mungkin korupsi. Moal mungkin mabok, moal mungkin judi, moal mungkin zina. Ya. Jarang. Karena apa? Terbentengi oleh nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sholawat. Dengan sholawat hati tenang,
pikiran tenang, masalah apapun yang kita hadapi pasti oleh Allah dikasih jalan. Sholawat naon anu kedah diamalkeun ku urang bebas. Mangga nya ada sholawat Maria mangga, sholawat Jibril mangga, sholawat Fatih mangga. Semua sholawat itu baik. Ya, semua sholawat itu baik. Yang tidak baik itu yang tidak bersalah. Ya, bebas. Itu paling pendek sallallahu alaihi Muhammad. Sholawat Jibril paling pendek sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca sholawat sampai meneteskan air mata, berarti hati kita bersambung dengan Rasulullah SAW. Namun orang baca sholawat ke ayat biasa aja. Biasa baca sholawat ke ayat guriang-guriang, berarti orang ternyambungnya dengan. Ya. Seperti halnya kita mencintai seseorang dulu sebelum nikah, cinta sama suami ibu. Ketika dengar namanya aja atau ketika dapat SMS dari dia, yang misal, jangan bahagia langsung, ya, udah apa, udah makan dulu, bener deh, ya kan? Senangnya luar, berarti nyambung. Ya. Tapi kalau kita tidak mencintai seseorang, tidak suka pada seseorang, mau SMS apapun, mau WA apapun, mau hubungi apapun, cuek aja. Karena kan gitu. Sama ketika kita membaca sholawat, kita merasa pengen ketemu dengan Nabi sampai titiskan air mata gitu. Seperti apa Rasulullah senyumnya, seperti apa? Kebayang-bayang gitu mau orang baca sholawat sampai titiskan air mata. Berarti orang teh nyambung jeung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok mau sholawat Nabi susurian di jogedan? Dangdutan, sholawat, kita mah, nyambung deh, nyambung kan, sul adab gitu. Dauhatun guru, ya pengasuh pesantren, ketika di pesantren seorang ditekir, sholawat itu memang diterima oleh Allah, tapi kan kita harus punya adab, punya akhlak sopan santun. Bagaimana cara bersolawat yang baik dan benar dan sopan. Karena solawat itu kan sama dengan mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi. Banyak yang orang solawat sambil joget, sambil dangdutan, kan seul ada, tidak berakhir. Orang dipanggil pun Presiden Jokowi misalnya, ya. Di sini ada yang nama Nur. Ke istana menghadap saya Jokowi, siap Presiden, nyampe hadapan Jokowi, Presiden Jokowi jogedan, kira-kira rumah cek Presiden Jokowi, sopan, sarua. Ketika orang menghadap Rasulullah, maknya orang yang cenderung, tah gitu tahu pun dulu. Kalian katanya kalau bersolawat bukan kepada Kanjeng Nabi harus khusyuk, harus tenang, ikhlas, membayangkan bahwa Rasulullah ada di hadapan kita. Begitu adabnya. Yang tidak boleh. Gimana kalau baca sholawat sama hadroh? Itu beda lagi. Rebana pada Rebana hadroh itu beda lagi. Ada sejarahnya dulu. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, ya, disambut oleh kaum Ansar dengan rebana. Ketika Rasulullah disambut oleh Ansar dengan rebana, ada orang mah ayeuna hadroh. Rasul tidak melarang, haram. Gus, orang sama-sama itu biasa. Ketika para sahabat Ansor menyambut kedatangan Rasulullah SAW, Rasulullah tersenyum. Allah, tersenyum Rasulullah, senang melihat kaum Ansor menyambut orang mana hadroh.
Orang teh ta'alluqna dalil orang teh orang guru-guru orang khusus yang teh kadinya eta dalil. Ari dalil spesifik di Quran geus moal aya dalil haqqul mah dalilna teh mata orang diajarkan ke guru orang hadroha orang rebanaan kudu khusyuk seperti khusyuknya gembiranya kaum Ansor menyambut baginda Rasulullah. Mahallul qiyam, mahallul qiyam itu kan berdiri. Ketika itu orang-orang sahabat Ansor berdiri semua ketika Rasulullah. Allah. Ketika berdiri kita menyambut Rasul teh hadir ke sini. Cuman namanya orang tuh ningali gitu. Mana Rasul itu nyamuan ningali. Da urang loba do. Tertutup hijab kita oleh Allah. Karena kita banyak dosa. Tapi kalau orang yang hatinya bersih, yang sholawatnya udah lempar ribuan per hari, biasanya nunggu karena melihatnya dengan Allah. Dan kita alhamdulillah disayangkan oleh guru-guru kita, khususnya Nahdlatul Ulama. Bila ada orang yang mengharapkan bid'ah kan berarti dia tidak belajar sejarah. Coba dilihat sejarahnya. Bahkan ada videonya, filmnya kayak di YouTube, bukan di YouTube. Ketik penyambutan sahabat Ansor kepada Rasulullah SAW disambut oleh rebana. Ya filmnya itu durasinya 2 jam lebih. Film sejarah Rasulullah dari awal lagi sampai wafat. Ada di YouTube, tinggal download. Dengar orang YouTube diajar ke anaknya. Cingpang downloadkeun lah. Naon mah? Apa download teh naon eta? Anu hejo teh ya. Hejo di kalapaan. Ngomongin apa download apa geus ngaji tadi cenah download. Cing mama hayang ningali film Rasulullah geus kumaha sok tinggal download ada. Durasinya 2 jam lebih. Ya Allah. Bahasa Arab. Ada yang versi Indonesia ada. Tapi terjemahan ngomong bahasa Arab dia terjemahan Arab. Abdi kapungkur. Tapi kadang mun abdi keur nyantai di sekolah gitu sok nonton deh. Diulang terus film sejarah Rasul. Wah, luar biasa ini. Ya, sambil membayangkan seakan-akan kita ada di zaman itu gimana. Ya Allah, begitu bahagianya para sahabat ketika beliau menyambut kedatangan Rasulullah dulu masa Rasul. Ada ketika di YouTube sejarah Ashabul Kahfi film Rasulullah SAW. Allah. Tapi di film sejarah Rasulullah itu di blur wajahnya. Cuma wajahnya doang, sinarnya doang. Memual tubuh, mau di film pun nggak boleh, haram, nggak boleh. Ya menampilkan wajah Rasulullah, nggak boleh. Kalau Abu Bakar itu orangnya diperlihatkan, Sayyidina Umar ada wajahnya. Tapi kalau Rasulullah itu tidak diperlihatkan. Kemudian terasa nonton film sejarah Rasul dilahirna na YouTube meneteskan air mata. Begitu luar biasanya perjuangan Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam ini, Bu. Allah. Jiwa, raga, harta, benda, keluarganya Allah korbankan untuk agama ini. Untuk agama Islam tersebanyak sampai ke Saradan. Itu perjuangan saya, perjuangan Rasulullah SAW. Di Mekah mau nyampe ke Saradan, KRT. Kalau muda tadi, bayangkan di perjuangan saya, perjuangan Rasulullah SAW. Sampai beliau dilempari batu ketika pergi ke Taif. Sampai pelipis beliau itu berdarah, ngucur darah. Dah sugan ngambek. Keun bae. Sampai Jibril teh ngambek. Urang mah atuh Nabi sok perintahkeun aku. Mun Nabi merintah aku, urang mah nya bahasa urang. Ku abdi eta gunung Uhud. Timbangan begini. Dilempar teh onta. Nah, saya nanti. Apa? Udah nggak usah malaikat Jibril. Malaikat belum tahu siapa. Ya. Apa namanya? Mereka belum tahu siapa.
suatu saat anak cucu mereka akan beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran. Ternyata yang Rasulullah ucapkan benar. Di Taif sekarang 90%, 100% bahkan memeluk agama Islam. Yang dulunya benci pada kanjeng Nabi, sampai Rasulullah dilempar, dibaledog. Dengan baledog teh cirinya ngewak, namun teh ngewak ya, orang jalan kaki di jalan ini di jalan raya, kayak di mana baledog ka urang, eta tanda sayang, tanda benci. Oh ya, yang mau sayang nggak baledog melukai tidak. Dan benar sekarang Taif sudah menjalankan syariat Islam. Itulah ya menjadi Rasulullah. Ya, tak nonton teh ulah sinetron wae saya anu Indonesia kenalan sampai apa ke anak-anak ke incuna nya nonton sinetron sampai episode sabaraha gitu. Sampai curi ningali ibu nonton sinetron ari keluarga Nabi teh cing Nabi teh gaduh istri seberapa hiji apal teh 12 itu apa? 12 Rasulullah istrinya 12. Tapi itu mah khusus kanjeng Nabi dan itu semua janda semuanya. Tua-tua semuanya. Yang perawan hanya satu yaitu Siti Aisyah radhiyallahu. Siti Aisyah teh putra saha? Ali, sahabatna teh Ali. Putra Sayyidina Abu Bakar. Ali itu suami. Sayyidina Ali sahana? Menantu. Sayyidina Ali itu menantu Rasulullah plus alok murah mah keponakan. Karena anak amang teteh. Siti Fatimah Zahra. Nah, dinikahkeun sareng putri Rasulullah yaitu Fatimah Az-Zahra. Istri pertama Rasulullah saha? Siti Khadijah. Siti Khadijatul Kubra. Siti Khadijah itu ketika itu umur 40 tahun, Rasulullah umur 25. Dan Siti Khadijah itu menikah dengan kanjeng Nabi, Rasulullah itu suami yang ketiga. Jadi sebelum menikah dengan kanjeng Nabi, Siti Khadijah itu sudah menikah 2 kali. Tapi ya, dalam sejarah diceritakan meskipun Siti Khadijah 40 tahun oleh Allah dikembalikan seperti perawan lagi. Itu khususon untuk kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Siti Khadijatul Kubra. Kenapa kok Siti Khadijatul Kubra? Karena kecintaan kepada kanjeng Nabi, beliau melebihi cintanya kepada dirinya. Itu hebatnya Siti Khadijah. Semua harta yang Siti Khadijah miliki selama dia berdagang, karena dia itu adalah seorang pedagang yang sukses, miliarder, janda kaya, oleh beliau dikasih kepada kanjeng Nabi, tidak ada 1% untuk penyebaran agama Islam. Sampai ketika Siti Khadijah meninggal, Rasulullah menangis luar biasa, nyeri hati luar biasa. Karena Rasulullah juga sebagai manusia dia seperti kita. Kalau kita ditinggal oleh yang dicintai, ya ibu kita meninggal, anak kita meninggal, kita nangis, maklum karena itu adalah dari manusia. Rasulullah nangis, ya Allah, kenapa istri tercintaku kau panggil, aku masih hidup aja. Tapi ingat lagi, ya mungkin Allah sayang sama dia, nangis. Dan Rasulullah jalani berbeda dengan malaikat. Malaikatnya mual ciri, mual bahagia, mual senang. Dan bukan apa? Bukan nafsu malaikat. Makanya itu saking cintanya Rasulullah kepada Siti Khadijah. Kemudian setelah itu beliau mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril untuk menikahi Siti Aisyah radhiyallahu. Dan Rasulullah itu tidak akan menikah kecuali mendapatkan perintah dari Allah SWT. Jadi bukan karena nafsu beliau, bukan nafsu. Beliau nikah dengan 12 istri itu bukan keinginan beliau, itu perintah dari Allah SWT melalui Jibril. Hai Muhammad, nikahilah si A, nikahilah si B, perintah dari Allah SWT. Karena Rasulullah itu adalah manusia yang paling taat kepada Allah. Ya. Rasulullah tidak akan berbicara, Rasulullah tidak akan
berkata apa-apa, Rasulullah tidak akan melakukan apa-apa kecuali ada perintah dari Allah SWT. Itu bedanya. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Al-Qur'an, kata Allah dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah Rasulullah itu berkata, berucap, melakukan sesuatu illa wahyu yuha, kecuali yang keluar dari mulut Kanjeng Nabi, yang keluar dari lisannya Kanjeng Nabi, itu adalah wahyu dari Allah SWT. Itu luar biasa. Jadi Rasulullah mah tara senyarios yang diam zikir. Aya wahyu di Allah melalui Jibril, Muhammad sampaikan ini dari Allah, baru para sahabat kumpul sampaikan. Makanya Al-Quran itu turunnya tidak langsung blok 30 juz secara mutawatir namanya. Mutawatir itu berangsur sesuai dengan kejadian pada waktu. Saya tilu ayat per ayat. Makanya ada ayat makiyah, ada ayat madaniyah. Ari makiyah mah suratna turun di Mekah. Di Mekah, cirina pendek-pendek. Ayat madaniyah mah turunnya ketika di Madinah, panjang. Al-Baqarah, adalah Anas, Al-Fan, itu makiyah namanya. Ya sesuai dengan kejadian. Makanya dulu mah enak, ketika ada suatu kejadian pengen bertanya ke siapa, langsung ke Kanjeng Nabi, ke sumbernya langsung. Ya Rasul, ini gimana hukumnya? Oh, A, gitu kata Allah. Ya Rasul, ini hukumnya gimana? B, kan gitu. Sekarang ketika kita tidak tahu hukum sesuatu, ingin bertanya kepada siapa? Ya kepada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama dapatnya dari mana? Dari kitab. Kitab siapa yang membuatnya? Yaitu ulama juga. Sumbernya dari mana? Al-Quran dan hadis. Makanya kita Nahdlatul Ulama, sumber hukum itu ada 4: Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jadi bukan Al-Quran hadis unggul, karena Al-Quran hadis itu tidak berkembang sesuai zaman. Artinya ada ijma dan qiyas. Ijma itu kesepakatan para alim ulama, qiyas itu mengkiaskan kepada sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya hukum narkoba. Contohnya 30 juz Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai Anas mual ketemu ayat tentang narkoba. Ayat tuh hurimat alaikumul maitatu waddam walahul khinzir wa narkoba. Wah, ayat. Apa hukum minum baygon? Haram, halal, makruh, mubah. Bu, hukumna minum baygon halal, haram, makruh, mubah. Cing naon tuh? Halal? Haram. Kenapa haram? Karena memabukkan. Bukan hanya memabukkan, mematikan, bunuh diri ngaranna. Diperjelas oleh hadis Nabi, kullu muskirin haramun. Cek Kanjeng Nabi, setiap perkara sesuatu yang diminum yang dapat memabukkan hukumnya haram. Apa hukum minum teh kotok saember sampai urang mabok? Haram. Kunaon memabukkan? Minum kucubung. Da moal aya urang ayeuna di Korea. Di Korea dina Al-Quran kitab kuning hurimat alaikumul kucubung. Moal aya kucubung moal aya. Yang ada homer di sini. Hurimat alaikumul maitatu wadahmul khinziri ya wal maisaru. Wal maisaru itu adalah maisar, wal khomer adalah khomer, alkohol yang dapat memabukkan. Nah, oleh ulama dikiaskan narkoba itu kepada khomer. Khomer itu dapat memabukkan, narkoba juga dapat memabukkan, kucubung dan lain sebagainya dan kawan-kawan. Makanya oleh ulama dihukumi itu adalah hukumnya haram karena dikiaskan. Ari kias teh hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis tapi dikiaskan, disamakan. Ya, seperti itu kita ahli sunnah wal jamaah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita kali ini itu baru mukadimah. Jam 3 wae lampu. Jam 3. Tadi masa jam.
belum ka inti teu nanaon. Bari naras ke dia Tapi- cenah nu pas haul akbar teh ay ibu. Mohon haul akbar alhamdulillah. Terus dijukeun ka panitia, terus dikintun Fatihahnya. Insyaallah. Aduh. Ya. Alhamdulillah tos dugi. Hatur nuhun pisan barakallah nya artosna nyata kanggo acara. Ya insyaallah kanggo sedekah ya para para muhibin, para jamaah sadaya. Ya, syukur alhamdulillah bupati hadir ya, para ulama ya, ulama-ulama Sumedang, sesepuh Sumedang juga hadir alhamdulillah. Pokok pas waktu itu teh hujan. Kudu bulan ieu ya terus lebaran Yo, pisan. hujan barang eta luar biasanya tukang beureun karomah pun guru gitu di apa di bulan itu hujan hujan anggeul pas saur pun guru teh sore cenah teh acara dimulai takut kemalaman atau hujan anggeul eta mah di panggung teh cek rencangan di panggung abdi mah sareng kiai menemani kiai di dalam maksudnya di luar abdi sareng teman-teman sanes sareng alumni senior pas telepon kumaha panggung masih hujan ngadak-ngadak rakaat saat pas kiai keluar di pesantren pada berangkat langsung rakaat atau jamaah sampai pulang deui sebagian dan hujan wae ayo pas cek kiai itu udah mulai aja bismillah langsung rakaat wih cukup ya masyaallah alhamdulillah terus dugi nah, mudah-mudahan biasa tiap tahun amin ya rabbal tah gitu wae mun pertemuan ayeuna atuh naon ilmu naon kurang dapatkan hari ini ya da urang sampai ngajarkeun mukadimah ya pembukaan teh gini bersyukur pada Allah dengan sholawat tapi dijabarkeun panjang apa ilmu yang kita dapatkan hari ini pertama ibu biasa ngarangkum kan belajar teh gitu materi langsung dikerucutkeun dirangkumkeun ka buka budak kan gitu sok anak-anak materi yang kita pelajari hari ini apa yang kita dapatkan poin pertama apa ya. Poin pertama maka kita diwajibkan untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tong bosen biasakan minimal mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan kenikmatan. Tos eueut alhamdulillah, tos tuang alhamdulillah, munggah bobo alhamdulillah, tos di WC alhamdulillah, tos nyuci beres nyucina alhamdulillah, masak beres masakna alhamdulillah. Ulah makruh ngomong semua aing capek nyebelin nonton mau masak gitu. Eta mah teu menang pahala dosa. Ya. Ibu melayani suami, masak buat suami, nyediakan minum buat suami. Allahu Akbar. Geus ditungguan ku surga teh. Gara-gara maot ieu si ibu ieu langsung ke surga mau ditanya teh. Rindukan surga. Tapi mun ibu makruh mutu ka suami dirindukan neraka. Didurhaka enggak boleh ya. Biasakan beres pakai kerudung rapih ngaca alhamdulillah ya Allah dipasihan wajah anu mulus ning batur mah teu aya socaan gitu dah mun urang sering gitu meningkat iman urang teh kudunya urang teh alhamdulillah sakit ya Allah ningali budak Gusti hatur nuhun dipasihan urang kali batur mah tahun-tahun bukan budak gitu ya nikmat hidup teh kalau selalu bersyukur ya. Terus beres pengawasan, alhamdulillah. Abdi tiasa ge pengawasan Gusti hatur nuhun. Libatkan Allah semua, libatkan Allah. Batur rumah hese pangajian teh kan gitu. Oba godana abdi mah alhamdulillah Gusti hatur nuhun. Mudah-mudahan anjeun ngaistiqomahkeun abdi gitu. Terus insyaallah nikmat itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Bersyukur kepada Allah. Yang kedua tadi tetap ya ilmunya perbanyak sholat. Tong bosen. Ari di dalam sholat mah eta mah jelas kewajiban, da rukun. Mun urang enak sholat tahiyat itu maca sholawatnya teu sah. Kan gitu. Tah di luar sholat maksudnya teh keur nyantai, keur nyuci, keur naon. Yang tidak boleh hanya satu ketika di dalam WC. Atuh kunaon Pak di WC ulah sholat. Di WC cemplung, Allahumma sholli ala Muhammad.
cemplung solole. Kunaon itu jelema ge. Gak boleh karena WC itu tempatnya jin dan jin. Tempatnya kotor. Bagaimana? Gimana kalau dalam hati? Boleh. Dalam hati bener. Yang tidak dibolehkan itu diucapkan, dikeraskan. Bari ngongkrong teh sallallahu Muhammad sallallahu. Obong-obong saking istiqomahna. Saking istiqomahna, saking cintana ka Kanjeng Nabi, keur ngongkrong ge sholawat. Boleh tapi dalam hati lamun keur di WC mah. Gitu ya hati. Allahu akbar. Shalli wa sallim wa barik. Nah, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang disampaikan tadi. Insyaallah kita dapat berjumpa di lain waktu sama. Mudah-mudahan kita semua satu permintaan kita kepada Allah yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya, ketika selesai sholat kita minta kepada Allah agar kita dapat dipertemukan, berjumpa, berkumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi cita-cita abdi mah eta hiji teu muluk-muluk hayang itu ka Allah teh ngadoa teh ya Allah ke abdi maot masuk alam kubur teh hayang ditepangkeun sareng Kangjeng. Lamun urang maot masuk ke alam kubur langsung disamperkeun ku Kanjeng Nabi. Ridwan, assalamualaikum. Kanjeng Nabi langsung malaikat nyingkir. Ya, sarieun Kanjeng Nabi nu hadir geus moal nanya, "Bu, eraeun nanya nanti." Da urang geus didatangkeun Kanjeng Nabi. Tapi mun Kanjeng Nabi datang wae, "Man rabbuka?" Mun karena nakil datang. Oh kegendir. Da eueuh Kanjeng Nabi lagi ya, bebas. Pas urang maot Kanjeng Nabi aya. Assalamualaikum cucu. Cium tangan. Malaikat rek nanya teh eraeun. Ieu mah levelna beda. Ya, langsung disambut ku Kanjeng Nabi Muhammad. Masya Allah. Amalan apa ini mayit ini kok disambut ku Kanjeng Nabi dalam kuburnya? Ternyata cucu ke di dunia sapoe 100 juta kali. Maca sholawat. Ya, sampai ku Rasul teh geus ditungguan di alam kubur teh. Anu pahalana miliaran yang kuat sholawat wa alfi sholatu wa alfi salam alaika ya hidat khairin alfi sholatu wa alfi salam alaika ya sayyidul syahidin alfi sholatu wa alfi salam alaika ya sayyidul awwalin alfi sholatu wa alfi salam alaika ya sayyidul akhirin alfi sholatu wa alfi salam alaika ya sayyidi Rasulullah alfi sholatu wa alfi salam alaika ya sayyidi ya Habiballah assalatu wassalamu ala Rasulullah eta saurna sallallahu alaihi wasallam pahalana miliaran sholawat. Luar biasa. Ya, luar biasa. Sholawat eta mah nya. Mun misalkan urang dipilih misalkan ya, cu Allah teh maot ayeuna langsung ketemu jeung Kanjeng Nabi ditungguan itu. Apa ya ayeuna? Gitu ya. Lamun seandainya saking ku rinduna kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh ya Allah. Ya. Atau yang ridho Allah guys yang sahabat baginda Rasulullah. Makanya insyaallah. Terus yang kedua, doa anu tong hilaf setelah salat yaitu Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina min su'il khatimah. Alhamdulillah umur terat-terat kita. Setiap 5 waktu. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan husnul khatimah dan jauhkanlah aku dari wafat su'ul khatimah. Orek ahli ibadah sakumaha wae ge aya maot husnul khatimah naudzubillah. Moal ketemu jeung Kanjeng Nabi moal. Contohnya Barsiso. Pernah kadangu cerita Barsiso? Ulama jadi wali Ya. tapi eleh ku godaan setan akhir hayatna Suul khotimah jina mabok ketemu sama tah urang ngadoa ka ya Allah wafatkan abdi dalam keadaan husnul khotimah lamun jami wafat atas husnul khotimah pasti eta disambut ku Kanjeng Nabi Allah dalam kubur teh Rasul teh geus ngantosan bukan lagi dan juga negara gitu ulah ditanya dia mah umat kami dia mah orang soleh ya di selawat
sampai maghrib. Tikan we. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa petempang ngariung mumpulung sareng Kanjeng Nabi Muhammad Amin. SAW. Allahumma amin. Mudah-mudahan kurang dipasihkan keistiqomahan, keikhlasan, keridhaan ku Allah. Terus bersalawat kepada Kanjeng Nabi dan terus selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan yang terakhir jangan sampai lupa ketika setelah selesai 5 waktu yaitu doa sapu jagat tong hilap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Eta mah sapu jagat tong sampai hilapnya yaitu kesuksesan di bagian dunia dan akhirat. Di akhirat kita kesuksesan nyata dapat ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sebelum orang masuk surga pasti ketemu sama dengan Nabi. Kumpul sama dengan Nabi. Ya, bahkan umat anu di neraka pun namun mendapatkan syafaat Rasul di Korea itu Rasul itu diberikan syafaat. Ya, mohon ahli salat. Insyaallah. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amaka bil masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفرنا بها جميع الحاجات وتنجينا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها سرعيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله من سوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعدنا هذا تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Doa tutup majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.